Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik, ya Alhamdulillah ya. Masih puasa? Alhamdulillah. Kita sebentar lagi menyusung hari kemenangan ya, tetap semangat. Kita mendekati hari Lailatul Qadar ya. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, perkenankan kami dari PKRS, saya Ica bersama dari tim PKRS dan bersama kami saat ini sudah ada dokter spesialis paru, Dr. Wildan Ferdian. Pada kesempatan ini perkenankan kami memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu sekalian sehubungan dengan kemarin kita memperingati hari apa? Tahu? Hari Senin. Sekarang hari Selasa ya. Kemarin kita memperingati hari tuberkulosis ya. Sudah pernah dengar Bapak Ibu tentang tuberkulosis? Pernah ya, TBC atau mungkin plek ya. Kalau zaman dulu kita bilangnya plek. Nah, sebenarnya apa sih tuberkulosis itu? Terus penyebabnya itu apa? Bahaya enggak sih buat penderita dan mungkin buat orang lain apakah itu juga berbahaya atau tidak. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Wildan. Nah, sehubungan dengan nanti kita akan menyongsong hari lebaran ya, pastikan kita ketemu banyak orang nih ya. Kayak kalau zaman dulu ada COVID, nah pada saat lebaran kita tidak boleh berkumpul ya. Nah, itu apakah sama dengan COVID atau seperti apa lebih berbahaya atau bagaimana? Kita akan dengarkan penjelasannya langsung dari ahlinya, dokter spesialis paru. Monggo Dr. Wildan Ferdian untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya silakan ya. Terima kasih Mbak Ica. Untuk kesempatan pagi hari ini berhubungan dengan hari TBC sedunia. Jadi pada tahun 1882 zaman dulu ada seorang dokter dan ilmuwan asal Jerman yang bernama Dr. Robert Koch yang berhasil menemukan kuman TBC. Jadi sejak saat itu pada tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari TBC Sedunia. Perlu diketahui TBC itu adalah penyakit menular yang menularnya melalui airborne. Jadi orang yang sakit TBC batuk, nah batuknya itu dia mengandung kuman droplet yang terhirup orang sehat. Nah, itu nanti bisa menular. Range umurnya itu dari bayi sampai usia berapapun. Jadi nggak ada mana yang dominan, jadi usia berapapun bisa tertular. Untuk gejalanya seperti batuk kalau dulu spesifik lebih dari 3 minggu, kalau sekarang batuk, penurunan berat badan, nafsu makan turun, demam yang kalau bahasa sininya mungkin sumer-sumer, semelenget-semelenget, terus keringat malam. Kadang kalau yang lebih spesifik lagi ada batuk darah, seperti itu. Jadi karena ini penularannya memang lewat udara, jadi mungkin bisa kalau disamakan ya mungkin nggak sama dengan COVID ya. Kalau COVID dia langsung ketemu, bisa langsung menular gitu. Kalau untuk pencegahan, jadi kalau untuk TBC, jadi jika di rumah ada yang sakit TBC, jadi
dalam 2 bulan pertama diusahakan tidurnya terpisah. Lalu kalau memang mau berinteraksi tetap dengan pakai masker. Tapi kalau untuk alat makan dan baju nggak usah dipisah ya. Jadi alat makan itu ya sudah, kalau pas lagi makan kan nggak gabung, nggak ganti-gantian. Pas proses makan kan nggak ganti-gantian alat makan dan alat minum ya. Jadi setelah makan tetap dicuci dengan air mengalir dan sabun. Lalu ya sudah, nggak usah disendirikan. Ini misalnya punya bapak yang sakit TBC, punya bapak gitu, nggak usah. Jadi kalau pakaian juga tetap dicuci bersama, nggak apa-apa. Yang penting dicucinya dengan deterjen dan air mengalir. Jadi sedikit preambul pembukaan dari saya. Kalau misalnya ada yang bertanya, bebas dari poli mana aja, boleh, nggak mesti dari poli paru kok. Ya Bapak Ibu, itu tadi singkat dari Dokter Wildan bagaimana tentang penularan dari TBC-nya, Dokter. Nah, kalau misalkan mungkin ada yang bertanya lagi, Dok. Kalau misalkan tadi kan untuk makan bebas ya, pakai alat makan, berarti nggak boleh kembulan ya, Dok? Kembulan itu 1 piring dimakan bareng-bareng ya? Nah, ya kalau misalnya sebenarnya nggak hanya TBC, kalau kita lagi sakit apapun kan, misalnya lagi sakit flu juga, untuk menghindari penularan mungkin sebaiknya nggak 1 piring dimakan bareng-bareng gitu. Soalnya ya kan kalau udah masuk mulut gitu kan, nanti sendok sini kan ada virus dan bakterinya bisa ke situ. Tapi kalau misalnya habis itu dicuci kan, nggak dipakai bareng-bareng, itu udah insya Allah bisa bersih gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, silakan. Boleh disebutkan nama Ibu, dari mana? Selamat pagi dokter. Saya Siti Aminah dari Salaman. Saya akan menanyakan, apabila kita batuk itu makanan yang boleh dan tidak boleh itu apa saja yang dikonsumsi saat batuk? Terima kasih Ibu. Semoga dokter ada pertanyaan. Ya sebenarnya sih kalau kita batuk juga, kita kan kadang-kadang ngerasa ya, kalau misalnya kok habis makan ini kok jadi kayak gini ya. Jadi misalnya mungkin bisa diperhatikan, bisa dimat-mat sendiri. Misalnya jelas kalau misalnya habis makan minum terlalu dingin, biasanya nanti bisa akan menimbulkan peradangan ya. Terus yang terlalu pedas juga lama-lama bisa mengiritasi di saluran makan dan saluran pencernaan, dan saluran nafasnya juga bisa, saluran nafas bagian atas terutama. Lalu yang terlalu manis juga kadang-kadang bisa ngerangsang batuk gitu. Jadi memang kalau kayak gitu biasanya suka ngemat-mat, kok habis makan ini kok kayak gini ya. Jadi nanti next bisa lebih hati-hati gitu. Iya Dok, soalnya sekarang kan lagi musim puasa ya Dok. Jadi pengen waktu kita berbuka itu makannya macam-macam ya. Es buah, gorengan, lah itu abis itu baru ya mungkin bisa dicegah untuk pengurangan makanan-makanan seperti itu. Dokter, kalau sebenarnya kuman TBC ini bisa dicegah nggak Dok? Dengan apa? Imunisasi atau apa gitu? Ya, tadi menyinggung imunisasi. Kalau misalnya TBC itu ada yang namanya imunisasi BCG. Mungkin Bapak Ibu masih agak-agak ingat sedikit. BCG itu adalah pencegahan untuk TBC. Tapi nggak serta-merta yang sudah diimunisasi BCG itu benar-benar terhindar penuh untuk TBC. Jadi ada kalanya si BCG itu menghindari untuk terkena TBC yang lebih berat. Jadi kalau misalnya yang udah di BCG sama yang belum, mungkin sama-sama kena TBC, tapi yang nggak diimunisasi BCG nanti
TBC-nya lebih berat, entah TBC bisa TBC ke selaput otak atau TBC yang ada cairannya gitu. Mungkin kalau yang sudah diimunisasi hanya cuman kena TBC, mungkin TBC paru yang ringan-ringan atau TBC kelenjar gitu. Imunisasinya itu sekali seumur hidup atau? Ya, kalau misalnya imunisasinya itu biasanya sudah masuk program nasional. Jadi sekali pada saat ke umur 1 bulan. Lalu kalau untuk secara umum untuk menghindari TBC ya berperilaku hidup sehat dan bersih. Salah satunya kalau sekarang setelah COVID mungkin kalau sudah terbiasa pakai masker kemana-mana itu lebih bagus. Lalu jangan lupa kalau batuk, kalau bersin ditutup. Lalu mencuci tangan sebelum makan. Lalu makan makanan yang sehat, bergizi, pengolahannya yang baik dan benar. Jadi dalam satu piring itu harus ada karbohidrat, harus ada lauknya, harus ada sayurnya, ditambah buah mungkin sedikit, tambah kalau misalnya tambah susu juga boleh. Susu juga kadang-kadang salah persepsi kalau sekarang susu yang sasetan kental manis itu tuh bukan susu ya, itu cuman gula ya, hampir nggak ada kandungan susunya. Terima kasih Dokter Wildan. Mungkin Bapak Ibu cukup sekian ya dari penyuluhan kami kali ini. Mungkin kesimpulannya Bapak Ibu untuk pencegahan TBC bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan yang sehat, bergizi seimbang, dan tambah juga dengan etika batuk, ketika batuk menggunakan masker atau ditutup menggunakan siku bagian dalam. Jadi bukan menggunakan tangan, karena kan tangan kita bisa megang apa-apa ya, takutnya nanti kumannya bisa meremeh-meremeh juga kepada yang kita pegang. Dan nanti ketika berlebaran kita juga waspada kalau sekiranya kita sedang tidak enak badan, bisa tidak berkerumun, takutnya nanti menulari atau tertulari gitu. Dan kalau misalkan mungkin melihat ada orang di sekitar kita yang batuk, kita bisa sedikit menghindar gitu, tapi bukan jangan dekat-dekat gitu, jangan ya, karena kan saatnya untuk saling memaafkan gitu. Ya mungkin sekian dari kami. Untuk apresiasi silakan Ibu boleh maju ke depan, kita ada kenang-kenangan dari Mas Ibu. Jangan dilihat dari besarnya ya Bu, tapi dari isinya. Ya. Terima kasih. Foto bersama dulu boleh? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya kali ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan bisa menyebarkan kepada sanak saudara dan orang sekitar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan penyuluhan berikutnya, dan semoga Bapak Ibu pulang sampai rumah sehat semua dan bisa menyongsong lebaran dengan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.